kali ini bagian Eropa dari negara Amerika. Pada awalnya, Amerika Serikat masih bersikap netral dan tidak ingin terlibat apapun pada Perang Dunia I. Namun, agresi kapal selam Jerman membahayakan kapal-kapal Amerika Serikat kala itu, termasuk kapal penumpang. Awal tahun 1915, Jerman menyatakan bahwa perairan di sekitar Kepulauan Inggris akan menjadi sebagai zona perang, dan U-boat Jerman dengan beraninya menenggelamkan beberapa kapal komersial dan penumpang, termasuk beberapa kapal Amerika Serikat. Di mana Jerman menenggelamkan salah satu kapal Amerika Serikat, yaitu kapal Lusitania, yang membawa ratusan penumpang Amerika. Jerman juga kemudian ikut menenggelamkan 4 kapal dagang Amerika Serikat lainnya pada bulan berikutnya. Karena tindakan Jerman yang terlalu semena-mena. Pada 2 April 1917, akhirnya, Presiden Amerika, Woodrow Wilson, muncul di depan Kongres dan menyerukan deklarasi perang melawan Jerman. Memasuki tahun 1918, Jerman terlihat pontang-panting menghadapi pasukan sekutu. Di tengah pasokan yang menipis, serangan yang dilancarkan justru banyak memakan korban jiwa. Ketika sekutu meluncurkan serangan 100 hari pada Agustus 1918, Angkatan Darat Kekaisaran Jerman gagal menghentikannya dan hanya dapat memperlambat gerak lawan. Tidak berselang lama, blok sentral mulai runtuh, ditandai dengan Bulgaria yang menyetujui gencatan senjata pada 29 September 1918. Langkah itu diikuti oleh Kekaisaran Turki Ottoman pada 31 Oktober dan Austria-Hongaria pada 3 November 1918, yang menyisakan Jerman. 1 minggu kemudian, tepatnya pada 11 November 1918, Jerman terpaksa menyetujui menghentikan gencatan senjata, yang menandai akhir Perang Dunia I. Dengan demikian, blok sekutu keluar menjadi pemenang pada Perang Dunia I. Dampak Perang Dunia I tidak hanya menerpa negara-negara yang terlibat, tetapi juga berpengaruh pada ekosistem kehidupan masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia. Selama beberapa tahun, dampak Perang Dunia I di bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi masih terasa. Segera setelah Perang Dunia I usai, blok sekutu menggelar konferensi perdamaian Paris di tahun 1919 hingga 1920 untuk membahas mengenai perjanjian damai dengan blok sentral. Perang Dunia I berakhir dengan disepakatinya Perjanjian Versailles, Jerman dan Sekutu. Perjanjian Sèvres, Turki Ottoman dan Sekutu. Dari tragedi ini lebih dari 9 juta nyawa tentara dan 10 juta warga sipil menjadi korban. Dua negara yang paling terdampak Perang Dunia I adalah Jerman dan Prancis, yang masing-masing mengirim sekitar 80% populasi prianya yang berusia 15-49 tahun ke medan perang. Gangguan politik akibat Perang Dunia I juga menyebabkan jatuhnya 4 dinasti kekaisaran besar, yakni Jerman, Austria-Hongaria, Rusia, dan Turki. Hingga muncul pandemi flu Spanyol yang mematikan, semakin meluas setelah Perang Dunia I karena adanya migrasi besar-besaran. Peta Eropa berubah secara permanen dengan pembagian wilayah di antara negara-negara sekutu yang menang. Revolusi Oktober di Rusia mengantarkan Bolshevik berkuasa, sementara Amerika Serikat menjelma menjadi kekuatan global utama. Efek dari tragedi ini, dunia mulai menyaksikan perkembangan teknologi perang dan diperkenalkannya senjata baru seperti tank dan senjata kimia lainnya seperti gas mustard dan fosgen. Sedangkan salah satu dampak Perang Dunia I bagi Indonesia adalah meningkatnya kesadaran nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia.